Karena budaya coaching itu adalah salah satu coaching culture yang demokratis juga menurut saya gitu ya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Dunia Leadership Coaching, channel yang membahas tentang leadership dan coaching dengan saya hari ini, Mavis Valeria. Nah, pada hari ini saya akan membahas topik yang menarik banget tentang budaya coaching. Nah, mau tahu kan kayak gimana? Sebelum kita lanjut, saksikan yang berikut ini dulu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah teman-teman, kita lanjutin nih. Kita kan tadi mau membahas tentang budaya coaching. Budaya coaching di sebuah organisasi itu apa sih? Gimana sih? Apa sih pentingnya gitu-gitu loh. Sebelumnya kita sambut dulu nih yang kece banget narasumbernya, Coach Adit. Halo Coach Adit. Halo Mavis. Iya Coach. Jadi gini, tentang budaya di organisasi nih. Dan budayanya itu adalah kebetulan budaya coaching atau coaching culture ya tuh ya. Nah itu kenapa pasti harus ada coaching culture atau itu penting gak sih atau gimana gitu sih? Aku baru pertama kali denger sih sebenarnya nih Coach. Mungkin budaya coaching ya. Iya, mungkin boleh dikasih tahu sedikit coaching culture itu gimana sih maksudnya? Ya, budaya coaching itu artinya ya budaya coaching yang dibudayakan di situ ya. Dibudayakan. Jadi, yang bukan dibudidayakan ya, tapi dibudayakan. Jadi suatu perusahaan itu memang sudah coaching itu menjadi budaya sehari-hari di sana gitu loh. Menjadi suatu kebiasaan sehari-hari dalam berkomunikasi, dalam memimpin, dalam memecahkan permasalahan, gitu ya, gitu. Intinya sih itu. Jadi sudah menjadi suatu kebiasaan yang normal terjadi di situ. Tapi juga budaya ya. Jadi norma-norma yang sudah berjalan secara otomatis gitu ya sudah ini. Ya itu secara umumnya ya. Kalau mau secara teknikalnya ya mungkin bisa dibuka di buku-buku budaya gitu, budaya organisasi ya. Saya ngomongnya dari sisi yang ini dulu lah. Iya, gitu. nggak apa-apa Coach. Yang umum gitu ya. Iya benar. Tadi kan Mavis mengatakan mengapa sih budaya coaching gitu ya. Bener. Artinya saya berpikir kenapa nggak budaya yang lain gitu ya. Iya benar. Misalnya kan banyak tuh budaya perusahaan yang dikatakan bisa memperbaiki atau bisa membangun usahanya dengan baik gitu ya, atau organisasi dengan baik. Ya ada budaya kinerja, ada budaya inclusive and diversity lah, ada budaya tentang inovatif and creativity gitu ya, inovatif dan creativity gitu, macam-macam gitu ya. Ya, jadi kenapa budaya coaching? Kenapa nggak budaya yang lain ya? Di organisasi itu kan banyak ya istilah-istilah budaya perusahaan atau budaya organisasi yang dianggap efektif untuk bisa membangun usahanya, membangun organisasi itu sendiri gitu ya. Ya, jadi contoh budaya-budaya yang lain itu misalnya budaya kinerja gitu, atau budaya atau performance culture lah, atau katanya ada diversity and inclusiveness culture. Terus ada lagi innovation and creativity culture lah, macam-macam semua itu ya gitu. Dan kalau Mavis tadi mengatakan kenapa budaya coaching gitu ya, berarti saya mau menjelaskan mungkin kelebihannya ya, strength, kekuatan dari budaya coaching. Jadi kalau budaya coaching itu sudah dijalankan dengan baik, dengan efektif, dan menjadi suatu kebiasaan yang benar-benar melekat ya di perusahaan tersebut, ya tentunya akan meningkatkan kinerja juga gitu ya. Ujung-ujungnya juga pasti juga akan men-trigger atau memicu inovasi dan kreativitas juga di perusahaan tersebut. Dan dengan budaya coaching itu juga akhirnya bisa menaungi juga diversity and inclusiveness gitu ya. Jadi bisa keberagaman gitu ya, dan inklusif juga di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, karena budaya coaching itu adalah salah satu coaching culture yang demokratis juga menurut saya gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya
tujuan-tujuan yang performance, inovasi, diversity, inclusiveness itu akhirnya juga tercakup gitu ya dengan budaya coaching culture ini. Tapi memang nggak mudah ya. Iyalah. Gitu. Kalau sekedar kepengen keren-kerenan aja gitu, atau karena merasa pesaing saya sudah menggunakan budaya culture, kita juga dong gitu kan, ikut-ikutan gitu ya, karena nggak mau kalah aja. Ya lupakan gitu ya, gitu. Itu jadi ibaratnya tuh just a flash in the pan aja gitu ya, atau just another project of the month gitu ya, hanya sekedar project yang kasarnya angat-angat ayam gitu ya. Iya. Keren-keren di depan aja, tapi akhirnya nggak langgeng gitu. Ya coach, aku mau nanya nih, gimana sih cara menumbuhkan coaching culture ini di organisasi, gimana sih mulainya gitu loh? Ya mulainya banyak, cuman yang menurut saya yang penting ya, tadi saya katakan agar budaya coaching ini langgeng, efektif, sehingga akhirnya juga bisa meningkatkan kinerja. Dan meningkatkan kinerja akhirnya meningkatkan bisnis juga kan gitu. Iya benar. Ya tentunya budaya coaching ini harus diselaraskan dengan strategi bisnis juga gitu loh. Gitu ya. Jadi ada strategi bisnis, ada coaching strategi, ini harus diintegrasikan atau ibaratnya tuh diselaraskan ya gitu, dipadu-padankan gitu. Jadi tidak ada pemisahan antara bisnis strategi dengan coaching strategi. Nggak ada pemisahan. Gitu. Jadi seolah-olah coaching itu hanya milik kerjanya projectnya HR gitu ya. Bisnis strategi ya sehari-harinya gitu. Tapi enggak, ini harus jadi satu gitu loh, menyatu ya, selaras gitu ya, terpadu gitu ya, antara strategi bisnis dengan coaching strateginya gitu. Artinya apa? Bagaimana supaya strategi bisnis ini bisa berjalan ditunjang oleh strategi bisnis coachingnya gitu loh. Ya sehingga ya mereka para leaders di situ merasakan manfaat coaching dalam rangka menjawab bisnis strategi itu gitu. Berarti untuk memulai coaching culture ini dari para owner bisnisnya ini melakukan yang strategi tentu bisnis. Ya ownersnya ya petinggi-petingginya lah ya gitu. Harus dari petinggi-petingginya dulu ya. Dari top manajemennya gitu ya, manajemen puncak. Mereka yang harus sadar dulu gitu. Biasanya mereka baru menyadari bahwa coaching itu penting karena mereka sendiri di coaching atau mereka sendiri pernah belajar coaching di suatu coaching school gitu ya. Jarang sekali mereka yang nyadar dengan sendirinya gitu, karena memang ya coaching ini ini ya masih hal yang baru di Indonesia. Pemahaman orang-orang tuh masih beragam ya tentang coaching gitu ya. Gitu. Jadi mereka juga kan masih merasa ini kayak kucing dalam karung gitu ya. Jadi mereka tuh ngapain saya investasi kalau nggak jelas gini gitu. Coach, aku penasaran nih. Kan tadi coach untuk coaching culture dari atasan ya. Berarti secara tidak langsung seperti ini ya coach ya? Atau kayak mengadakan kelas coaching gitu untuk satu perusahaan atau gimana tuh? Ya macam-macam sih. Itu kan berarti coaching strateginya ya. Itu gitu. coaching strateginya. Bagaimana Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Bangun coaching culture strategi, coaching culture ini gitu. Tentunya ya tentunya kompetensi coachingnya ya harus dibangun dulu gitu kan. Kemudian diberikan sarana prasarana juga untuk bisa menjalankan coaching ini gitu. Secara umumnya itu. Terus siapa saja sih yang menjadi coach di situ gitu ya. Dari leadernya, dari orang HR-nya, atau perlu coach profesional dari luar gitu ya. Itu jadi semua itu adalah strategi dari coaching itu sendiri, membangun coaching culture-nya itu. Tapi itu kan semua technical. Kalau harus ada support dulu nih, harus ada komitmen dari manajemen puncaknya dulu gitu tadi. Dan mereka harus di-combine atau berpadu-padankan dengan bisnis strategi yang jadi tidak ada pemisahan gitu ya. Jadi ya bagaimana menjalankan bisnis strategi itu ya dengan cara coaching gitu. Tiba-tiba kepikiran nih coach, kan di perusahaan-perusahaan besar itu suka kayak ada Zoom kelas ikut ya, Zoom kelas ikut ya. Apakah itu sudah membangun coaching culture atau cuman paksaan gitu loh jadinya? Tergantung Zoom kelasnya tentang apa dulu nih. Tergantung. Misalnya Zoom kelasnya tentang leadership nih. Ya oke, gitu ya. Itu berarti itu lebih pemahaman tentang leadership secara umum dulu gitu ya. Jadi belum tentu mengarah ke coaching juga sih. Gitu kan. Itu kayak menuju ke coaching gitu ya berarti ya? Ya belum tentu juga. Belum tentu, leadership tergantung. Leadership tentang hal apa dulu nih gitu ya. Gitu. Jadi ya perlu jelas juga. Makanya itu kan semua strategi dan taktis yang digunakan bagaimana untuk membangun budaya coaching. Jadi kalau misalnya
purpose mengapa coaching culture, dan sudah bisa strategi bisnisnya, bisa coaching culture ini bisa membantu bisnis, strategi bisnis sudah jelas, itu tentunya ke bawahnya kan lebih gampang ya, tentang teknikalnya itu ya, hal-hal teknis tentang apakah pelatihannya, apakah apa segala macam itu juga lebih mudah dan mengarah ke sana, mengerucut ke ujung yang sama itu. Gitu. Oh ya coach, aku penasaran, coach sudah lama kan jadi coach ya ini ya? Ya. Nah, di Indonesia ini udah ada belum sih perusahaan-perusahaan yang menggunakan coaching culture ini? Ada beberapa, tapi saya mungkin nggak jemput ya nama perusahaannya. Oh, udah ada. Gitu. Karena di ICF sendiri tuh kita sering mengadakan coaching summit yang yang ada para speakernya itu mempresentasikan usaha dan keberhasilan coaching culture di perusahaan mereka. Gitu. Oh, apakah perusahaan-perusahaannya sudah menggunakan coaching culture ini emang menjadi lebih baik, coach? Nah itu pasti ada ininya ya, ada improvementnya gitu. Baik dari sisi employee engagement gitu ya, kemudian sampai kepada perkembangan bisnisnya gitu. Oh, emang improvementnya ternyata dilihatnya itu dari berbagai aspek ya, bukan dari satu aspek doang ya, Coach ya? Iya dong, itu dari aspek employee-nya, dari aspek organisasinya, dari aspek stakeholder-nya, dari aspek ya hasil bisnisnya gitu. Oh berarti emang cangkupannya gede ya, Coach ya? Oh ya, Coach, kalau aku mau belajar coaching gini di mana sih, Coach? Mau belajar coaching nih aku? Kalau belajar coaching ya bisa, tentunya harus mencari pelatihan coaching yang memang betul-betul mengajarkan coaching ya. Jadi yang ya jangan mengajarkan training, jangan mengajarkan mentoring gitu kan. Iya. Karena buat apa namanya ada coaching kalau yang tentang yang ngajarin training juga yang isinya, yang diajarin terapi, yang diajarin ini ya coaching, yang diajarkan coaching gitu ya. Nah tentunya oleh karena itu kita perlu mencari lembaga pelatihan yang memang sudah diakreditasi kurikulumnya oleh suatu lembaga coaching yang memang sudah diakui secara internasional ya, yaitu ICF, International Coaching Federation. Jadi corporate consulting sendiri sudah punya program pelatihan coaching yang diakreditasi oleh ICF. Ya silakan cari di www.corporateconsulting.com. Ya di situ cari pelatihan coaching yang berbasiskan ICF. Nah, silakan daftar di situ. Nah, Coach, aku penasaran nih, itu baju Coach Jakarta chapter tuh apa tuh? Ya, apakah itu ICF atau beda? Ini chapter ICF Jakarta ya. Oh, kayak cabangnya gitu. Ya, bukan cabang kali ya. Apa sih? Perwakilan ICF yang di Jakarta lah. Oh, kayak gitu. Oke, teman-teman, jadi hari ini pembahasannya kan tadi sudah membahas tentang culture coaching. Nah, kalau teman-teman mau tahu lebih dalam gitu ya tentang coaching dan leadership, bisa di-subscribe langsung nih Dunia Leadership Coaching. Banyak loh topik-topik menarik dengan Coach Adit. Nah, kalau gitu saya Mevisa Valeria dengan saya Aditya Mijaya. Kami pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa.